Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas eh, mengenai soal-soal tes P3K Guru, khususnya untuk guru PAI. Yang mana di sini sudah ada beberapa latihan soal untuk teman-teman yang mengacu pada tes tahun kemarin. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dalam mempersiapkan tes di tahun 2022 ini. Oke, kita langsung saja pada pembahasan soalnya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa materi yang sudah menjadi acuan atau prediksi, yaitu dari sejarah dan keorganisasian Kementerian Agama. Kemudian di sini materi bahasa Arab dasar. Yang ketiga itu pemahaman Al-Quran, kemudian pemahaman hadis, fikih ibadah, dan fikih muamalah, kemampuan baca dan tulis Al-Quran atau BTQ, pengetahuan mengenai kitab klasik, sejarah dan kebudayaan Islam. Nah, ini materi-materi yang akan kita bahas, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan lanjut pada soal pembahasan yang pertama. Pada masa awal kemerdekaan, pastinya pengelolaan pendidikan keagamaan belum seperti dewasa ini. Lembaga yang bertugas untuk mengatur secara operasional serta berwenang menentukan materi pengajaran agama Islam di sekolah umum pada waktu itu adalah A. Departemen Agama, B. Departemen P dan K, C. Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, D. Unit masing-masing lembaga pendidikan, E. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau BPKNP. Nah, di sini sudah ada jawaban, teman-teman. Silakan teman-teman, mungkin ada yang bisa menjawab, silakan ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, untuk jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam, di yang mana pemerintah Presiden Soekarno pada waktu itu membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam pada tahun 1947 yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro dari Departemen P dan K dan Profesor Dr. Andes Abdullah Sigit dari Departemen Agama. Tugasnya ikut mengatur pelaksanaan dan materi pengajaran agama yang diberikan di sekolah umum. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, teman-teman, yaitu Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama Islam. Mungkin ada teman-teman yang memiliki jawaban yang sekiranya lebih benar dari jawaban saya. Silahkan ditulis di kolom komentar ya, teman-teman. Kita sama-sama belajar. Oke, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 2, Surat Keputusan Bersama atau SKB mengenai libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 ditandatangani oleh 3 menteri. Selain ditandatangani oleh Menteri Agama, SKB tersebut ditandatangani oleh A. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PAN-RB, B. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri PAN-RB, C. Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, D. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian yang E. Menteri Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB. Dan untuk jawaban dari soal ini adalah A, teman-teman, yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PAN-RB. Oke, SKB tersebut ditandatangani oleh 3 menteri, yaitu Menteri Tenaga Kerja dan Menteri PAN-RB. Nah, di antara isi SKB tersebut, maka menghapus cuti bersama hari Isra Mi'raj tanggal 12 Maret 2021 dan cuti Hari Raya Idul Fitri yaitu tanggal 17, 18, dan 19 Mei 2021. Nah, kira-kira seperti itu, teman-teman.
Mungkin teman-teman ada yang ingin ditambahkan, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita lanjut pada soal berikutnya. Secara konstitusional, kehidupan beragama di Indonesia dijamin dan dicantumkan dalam UUD 45 pasal A, pasal 28, B, pasal 27 ayat 1, C, pasal 27 ayat 2, D, pasal 29, E, pasal 30. Nah, untuk jawaban dari soal ini adalah D, teman-teman, yaitu pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, kira-kira itu untuk pembahasannya ya teman-teman. Baik, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Oh ya teman-teman, mungkin saya terlalu cepat, teman-teman bisa mempause-nya, kemudian membaca dengan teliti, dan dipahami benar-benar setiap soalnya teman-teman. Oke, soal berikutnya yaitu soal nomor 4. Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah A. H.M. Rashidi, B. Kiai Wahid Hashim, C. Harun Nasution, D. Saifuddin Zuhri, E. M. Natsir. Nah, untuk jawaban dari soal ini adalah A, teman-teman, yaitu H.M. Rashidi. Nah, di sini awal pendirian Kementerian Agama dipublikasikan melalui RRI. Nah, dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno mengangkat Haji Muhammad Rashidi sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, itu Menteri Agama pertama, teman-teman. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 5, dalam rangka mempercepat pelaksanaan serta monitoring proses reformasi birokrasi Kementerian Agama, bentuk 8 kelompok kerja dan Pokja. Pokja yang bertugas melaksanakan evaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi adalah A. Pokja Manajemen Perubahan, B. Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan, C. Pokja Penguatan Kelembagaan, D. Pokja Penguatan Tata Laksana, E. Pokja Penguatan Sistem Pengawasan. Nah, untuk jawaban dari soal ini adalah C, teman-teman, yaitu Pokja Penguatan Kelembagaan, yang mana untuk mempercepat proses reformasi serta birokrasi dibentuk 8 kelompok kerja atau Pokja di lingkungan Kementerian Agama. Nah, Pokja yang bertugas mengevaluasi pengukuran jenjang organisasi dan kemungkinan duplikasi fungsi adalah Pokja Penguatan Kelembagaan. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, teman-teman. Baik, kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 6. Secara etimologis, hukum dikatakan sebagai itsbatu syai'in ala syai'in. Hal tersebut mengandung pengertian A. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan, B. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kesepakatan, kemudian C. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu kasus, dan yang D. Memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu keinginan. Nah, untuk jawaban dari soal ini adalah yang A, teman-teman, yaitu memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu ajaran, suatu aturan ya. Saya ulangi, memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Nah, di sini sudah cukup jelas, artinya dari isbatu syai'in ala syai'in adalah memutuskan suatu perkara berdasarkan suatu aturan. Nah, kita akan lanjut pada soal berikutnya. Salah satu fungsi hadis terhadap Al-Quran ialah bayan taudih. Bayan taudih artinya A. Melengkapi keterangan Al-Quran,
B. Merinci ayat-ayat Al-Quran. C. Menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. D. Memperkuat pernyataan Al-Quran. E. Menerangkan ayat-ayat yang umum. Nah, di sini untuk jawaban dari soal ini adalah C, teman-teman, yaitu menerangkan maksud dan tujuan dari Al-Quran. Nah, cukup jelas ya. Arti dari bayan taudih adalah menerangkan maksud dan tujuan dari Al-Quran. Jadi untuk jawaban A, B, D, E kurang tepat ya teman-teman. Jadi yang benar adalah C, yaitu menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Nah, semisal teman-teman ada yang ingin ditambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Karena di sini kita belajar bersama. Kita lanjut pada soal berikutnya. Soal nomor 8. Salah satu sifat Allah adalah Al-Matin. Artinya adalah A. Pemberi keamanan, B. Mulia, C. Adil, D. Akhir, E. Kokoh. Nah, untuk jawaban dari soal nomor 8 ini yaitu E teman-teman, yaitu kokoh. Nah, arti dari Al-Matin sendiri yaitu berarti kokoh teman-teman. Baik, kita akan lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Allah Maha mengumpulkan merupakan arti dari A. Al-Jami, B. Al-Adl, C. Al-Akhir, D. Al-Azim, E. Al-Aziz. Nah, dari jawaban dari soal ini adalah A teman-teman, yaitu Al-Jami. Yang Al-Jami itu artinya Allah Maha mengumpulkan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Ini sudah tertuang dalam Asmaul Husna teman-teman. Jadi untuk arti dari Al-Ad, Al-Akhir, Al-Azim, Al-Aziz teman-teman bisa melihatnya di Al-Quran. Oke, kita akan lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Al-Quran sering disebut berfungsi sebagai hudan. Kata hudan yang dimaksud berarti A. Hiasan, B. Petunjuk, C. Penerang, D. Penyempurna, E. Ketetapan. Nah, kita akan lihat untuk jawabannya sendiri itu adalah B teman-teman, yaitu petunjuk. Nah, kata hudan itu artinya adalah petunjuk teman-teman. Jadi untuk Al-Quran ini sudah cukup jelas ya, kalau hudan itu artinya adalah petunjuk teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Nomor 11. Metode penafsiran dengan membatasi pemahaman ayat disebut dengan istilah A. Tafsili, B. Tahlili, C. Mauzu'i, D. Takriri, E. Ta'wili. Nah, kita akan lihat untuk jawabannya itu adalah C teman-teman, yaitu Maudu'i. Nah, pembahasannya itu metode tafsir maudu'i itu merupakan metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai kesamaan tujuan. Bersama-sama membahas topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya, serta selaras dengan sebab-sebab turunnya tersebut. Nah, kira-kira itu untuk pembahasannya teman-teman. Silakan untuk teman-teman yang ingin menambahkan, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, kita akan lanjut pada soal yang ke-12. Anda akan mengajar materi puasa Ramadan. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Surat Maryam ayat 26, B. Surat Ali Imran ayat 97, C. Surat At-Taubah ayat 60, D. Surat Al-Baqarah ayat 183, E. Surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, untuk jawaban dari soal ini yaitu adalah D teman-teman, yaitu surat Al-Baqarah ayat
183. Nah, di sini sudah cukup jelas bahwa Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, kita akan lanjut pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 13. Anda akan mengajarkan materi proses penciptaan alam semesta. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah Al-Quran surat Al-Mu'minun surat 12 ayat 16. Kemudian Quran surat Al-Mu'minun ayat 5. Kemudian Quran surat Yunus 24. Quran Yunus 3. Quran surat Al-Nahl 12. Nah, kita lihat jawabannya yaitu adalah D, teman-teman, yaitu Quran surat Yunus. Nah, di sini sudah cukup jelas ya teman-teman bahwa di Quran surat Yunus ayat 24 itu bunyinya adalah, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Nah, jadi jawabannya itu adalah D, teman-teman, yaitu Quran yang C, teman-teman, yaitu Quran surat Yunus ayat 24. Kita akan lanjut. Nomor 14. Menurut Anda, makna makkiyah dalam ulmumul Quran adalah A. Ayat yang turun di Mekah. B. Surat yang turun di Mekah. C. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Ayat atau surat yang turun di Mekah selama perjalanan hijrah. E. Ayat atau surat yang turun setelah hijrah ke Madinah. Nah, di sini sudah ada penjelasannya, yaitu jawabannya itu adalah C, teman-teman. Ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk pembahasannya itu terdapat 3 perbedaan ulama dalam memaknai pengertian kata Makkiyah dan Madaniyah. Namun yang terkuat adalah pendapat yang memberikan pengertian bahwa Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan di Mekah. Nah, sedangkan Madaniyah adalah yang turun setelah hijrah meskipun bukan di Madinah. Ayat tersebut diturunkan. Nah, itu untuk pembahasannya, teman-teman. Lanjut untuk soal berikutnya. Nah, istilah untuk ayat-ayat pembuka dalam Al-Quran disebut A. Awwalus suwar. B. Fawatihus suwar. C. Amamus suwar. D. Jami'us suwar. E. Kalimatus suwar. Nah, untuk jawabannya itu adalah B, teman-teman, yaitu Fawatihus suwar. Nah, di sini sudah cukup jelas bahwa disebutkan Asyra'aru Fawatih Aswar atau rahasia ayat pembuka surat. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk soal pembahasan kali ini, teman-teman. Nah, kita akan sambung pada video berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan setiap saya update pembahasan soal-soal terbaru di channel ini. Dan bagi teman-teman yang mengikuti tes di tahun ini, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, serta diberikan kelulusan. Amin. Mungkin itu saja dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marveling your eyes, swimming